sekolah, riang dan gembira, semangat belajar, menyongsong masa depan. Bergenggamlah tangan, jangan dilepaskan, mencapai tujuan. 101 pasti bisa, 101 pasti bisa, 101 bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara virtual atau secara daring yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 101 Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang diterima sebagai peserta didik SMP Negeri 101 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Kalian berhasil mengalahkan pesaing lainnya yang mendaftar ke SMP Negeri 101 Jakarta sekitar 2000 orang dan yang diterima berkisar 320 orang. Alhamdulillah kalian berhasil menjadi salah satu peserta didik SMP Negeri 101 Jakarta. Perkenalkan, nama Bapak Isfahani Fadil, SAG SPDI, biasa dipanggil Pak Is, mengajar mata pelajaran guru atau mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8A sampai 8G dan kelas 9F sampai 9H. Dan Bapak juga bertugas menjadi wali kelas 9G serta menjadi pembina Rohis dan Tahfizul Quran serta pembina Ekskul Teater. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang strategi dan cara belajar, khususnya perbedaan antara cara belajar di SD dengan sekarang yang kalian masuki jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, yang kalian telah memilih pilihan yaitu bersekolah di SMP Negeri 101 Jakarta. Yang pertama, dari segi jumlah siswa, biasanya kalian di SD mungkin hanya satu kelas paling banyak 36 siswa dan rata-rata juga kurang dari 36, ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30 dan maksimal 36. Tahun ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kepada Kemendikbud untuk menambah kuota per kelasnya menjadi 40 siswa untuk dapat memasuki zona bina RW dengan tambahan 4 kuota tiap rombongan belajar, sehingga nantinya kalian mempunyai teman sekelas sebanyak 40 siswa atau 39 siswa teman maksimalnya. Dan tentunya kalian harus beradaptasi karena mempunyai teman-teman yang baru, dan mungkin juga ada yang teman sekelas di SD, tapi sebagian besar adalah teman-teman baru dari sekolah lain atau dari SD lain. Nah, tentunya ini tidak mudah untuk bisa melaksanakan adaptasi dengan teman-teman yang baru. Karena itu kalian harus bisa menyesuaikannya dengan baik. Yang kedua, dari segi jumlah guru. Kalau di SD, kalian biasa mempunyai guru mata pelajaran hanya 3. Yang pertama wali kelas, yang kedua guru agama, yang ketiga guru PJOK. Kali ini di SMP, kalian mempunyai
10 guru mata pelajaran ditambah 1 guru BK atau bimbingan konseling. Jadi dalam 1 minggu tatap muka pelajaran di sekolah, kalau kita sudah nanti bersekolah ke sekolah masing-masing, itu kalian mempunyai 11 guru yang akan mengajar di kelas. Itu sudah termasuk dengan wali kelas kalian. Ada 10 mata pelajaran, ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ada PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kemudian ada PJOK, ada seni budaya, ada prakarya, dan yang lainnya yang belum disebutkan. Karena itu kalian harus beradaptasi di lingkungan SMP ini dengan baik, karena biasa bertemu dalam 1 minggu dengan 3 guru, sekarang bertemu dengan 11 guru. Karena itu kalian harus mengenal karakter masing-masing guru, karena masing-masing guru mungkin mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda ketika mengajar. Kemudian yang ketiga, dari segi jumlah mata pelajaran, mungkin di SD dengan SMP sama, dengan 10 mata pelajaran, seperti yang tadi Bapak sebutkan, dan tidak ada perbedaan dengan di SMP, bagi sekolah yang menjalankan kurikulum 2013. Nah, dari segi kurikulum juga sama. Apabila di SD memakai kurikulum 2013, maka di SMP, khususnya di SMP Negeri 11, juga akan memakai kurikulum 2013 yang telah disempurnakan dengan 10 mata pelajaran ditambah guru BK atau bimbingan konseling. Kemudian dari segi jumlah buku tulis mungkin juga tidak ada perbedaan, tapi mungkin ada beberapa guru yang memakai 2 buku tulis setiap mata pelajaran, ada catatan dan ada latihan, dan mungkin juga ada guru yang hanya memakai atau memerintahkan hanya memakai 1 buku tulis saja, atau bahkan mungkin ada yang tidak memakai buku tulis sama sekali, hanya buku paket, mungkin PJOK dan sebagainya. Dan dari segi jenis pakaian, mungkin yang pasti berbeda dari segi warna. Kalian biasa memakai seragam putih merah atau merah putih. Kali ini kalian akan memakai seragam putih biru, dan nanti akan disesuaikan dengan harinya. Kalau di SMP Negeri 11 Jakarta, hari Senin dan hari Selasa memakai putih biru, kemudian hari Rabu memakai pramuka, hari Kamis memakai batik, dan hari Jumat memakai seragam muslim. Karena masih dalam keadaan pandemi, kalian masih diperbolehkan memakai seragam ketika kalian masih SD. Jadi kita masih beradaptasi dengan kondisi lingkungan sebelumnya. Jadi kalian masih boleh menggunakan seragam SD atau madrasah ibtidaiyah yang sebelum kalian masuk ke SMP Negeri 11. Kemudian dari segi ekskul, di SD mungkin ekskul kalian tidak terlalu banyak. Yang pasti ada pramuka, kemudian ada paskibra, kemudian mungkin ada padus, dan lain sebagainya. Di SMP Negeri 11 Jakarta ini ada pilihan banyak ekskul. Selain ekskul pramuka yang wajib, ada pramuka ekskul atau pramuka pilihan. Kemudian ada rohis dan tahfizul Quran, dan ada ekskul teater. 2 ekskul ini Bapak yang menjadi pembinanya. Kemudian ada ekskul karate, taekwondo, pencak silat, gambang kromong, paduan suara, band, sepak takraw, futsal, PMR, dan lain sebagainya. Kalian di SMP Negeri 11 Jakarta ini wajib mengikuti 1 ekskul yang wajib, yaitu pramuka wajib, dan boleh memilih 2 ekskul pilihan. Maksimal hanya boleh mengikuti 2 ekskul pilihan selain pramuka wajib. Misalnya kalian sudah mengikuti pramuka wajib, kemudian mengikuti pramuka yang pilihan atau pramuka ekskul, kemudian hanya boleh 1 lagi, misalnya rohis, teater, dan sebagainya. Perbedaannya mungkin tidak ada terlalu jauh antara ekskul di SD dengan ekskul SMP, cuma materinya mungkin berbeda karena kalian sudah meningkat dari segi usia, fisik, dan sebagainya. Maka tingkatan pemberian materi di ekskul di SMP tentunya akan berbeda. Kemudian dari segi lingkungan mungkin kalian
biasa ke sekolah atau di SD memakai menuju ke sekolah memakai kendaraan. Mungkin di SMP kalian sudah bisa jalan sendiri atau menggunakan angkutan umum. Kalau misalnya orang tua masih khawatir, boleh diantar, atau kalau rumahnya dekat boleh jalan kaki. Kemudian diharapkan kalian sudah bisa mandiri di rumah, misalnya menyiapkan baju sendiri, mencuci sendiri, mensetrika sendiri, dan tidak dilayani oleh orang tua. Karena mudah-mudahan kalian di SMP ini sudah dibiasakan bekerja secara mandiri, kemudian bisa melaksanakan sendiri, tentunya dengan pengawasan orang tua. Itu mungkin strategi dan cara belajar dan perbedaan antara SD dengan SMP. Selebihnya kalian saksikan video berikut ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan pembelajaran di SMP Negeri 11 Jakarta ini dengan baik, bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa beradaptasi dengan guru-guru, dengan teman-teman, dan keluarga besar atau warga SMP Negeri 11 Jakarta. Semoga kalian sukses, bisa menjalankan pembelajaran dengan baik, dan menjadi kebanggaan orang tua, guru-guru, berguna bagi nusa, bagi agama, dan bagi bangsa. Demikian, saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah lulus dan melanjutkan pendidikan selanjutnya dari tingkat SD ke jenjang SMP, dari tingkat SMP ke jenjang SMA, dan dari tingkat SMA ke perguruan tinggi. Nah, pendidikan ke jenjang selanjutnya membawa kita mulai memasuki sekolah baru, suasana baru, dan mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Tentunya anak-anak sudah tidak asing dengan kata adaptasi. Adaptasi berasal dari bahasa Latin ad dan adapter yang berarti penyesuaian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, beradaptasi ialah menyesuaikan diri. Menurut Gerungan, adaptasi adalah suatu penyesuaian diri. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Jadi, adaptasi di sekolah baru adalah bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan, baik fisik dan sosial di sekitar. Setelah kita mengetahui definisi dari adaptasi, kita perlu mengetahui juga tujuan dari adaptasi. Tujuan dari adaptasi untuk mengenal, memahami, dan bisa menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan sekolah yang baru. Nah, untuk bisa beradaptasi di sekolah baru, kita perlu belajar. yakni kita belajar mengetahui tata tertib sekolah. Yang kedua, visi dan misi sekolah. Yang ketiga, mengenal personil sekolah. Yang keempat, kurikulum sekolah. Dan yang keempat ini merupakan dasar kita untuk belajar di sekolah baru kita, misalnya menggunakan kurikulum K13 atau KTSP. Yang selanjutnya, fasilitas sekolah. Kita perlu mengetahui di sekolah kita ada fasilitas apa saja yang bisa mendukung kita dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, struktur organisasi sekolah wajib kita ketahui, seperti ketua komite kita siapa, kepala sekolah kita siapa, guru bidang studi kita siapa saja, dan wali kelas. Yang selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Wajib kita ketahui di sekolah kita terdapat kegiatan ekstrakurikuler apa saja, seperti ada PMR, Paskibra, Rohis, dan lain-lain. Dan poin ke selanjutnya, memahami sifat dan cara mengajar masing-masing guru. Nah, poin ini sangat penting untuk kita ketahui karena setiap guru memiliki sifat dan cara mengajar yang berbeda-beda. Seperti halnya guru matematika memiliki sifat dan cara mengajar yang berbeda dengan guru bahasa Indonesia. Yang terakhir, mulai bersosialisasi dengan teman baru dan kakak sekolah. Jangan menutup diri, anak-anak. Mulai tegur dan sapa kakak kelas dengan memulai obrolan hai atau menanyakan nama. Selanjutnya, karakteristik penyesuaian diri. Yang pertama, mau menerima dan menghormati otoritas sekolah. Anak-anak bisa menerima dan menghormati peraturan-peraturan yang ada, baik dari kepala sekolah dan guru, tanpa disertai rasa marah dan enggan. Yang kedua, berminat dan berpartisipasi pada aktivitas sekolah. Maksudnya, anak-anak ikut serta dan aktif dalam kegiatan yang diadakan di sekolah, seperti kegiatan keagamaan dan hari-hari besar nasional. Yang ketiga, membina relasi yang baik dengan teman, sekolah, guru, dan unsur-unsur sekolah. Ini maksudnya membina hubungan yang baik dengan teman di kelas, guru,
dan yang lainnya. Yang keempat, mau menerima tanggung jawab. Sebagai peserta didik, kita pasti memiliki tanggung jawab. Seperti halnya, kita diberikan tugas dari guru-guru dan tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Serta yang paling utama dan penting yaitu sebagai peserta didik kita mau menjaga nama baik sekolah kita. Yang selanjutnya, membantu sekolah dalam mewujudkan tujuan. Maksudnya di sini kita bisa membantu sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya. Yang selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai cara beradaptasi di sekolah baru. Yang pertama, persiapkan mental. Sekolah baru yang akan dimasuki merupakan sebuah lingkungan yang telah terbentuk, baik dari segi karakter maupun segi budaya. Sebagai salah satu cara yang dapat membantu dalam beradaptasi adalah menerima kondisi baru yang mungkin saja beragam dan ada juga yang berbeda. Seperti halnya, kita siap menerima kondisi baru dan bersikap dewasa dalam menyikapi hal-hal yang belum pernah kita hadapi di sekolah terdahulu. Yang kedua, jaga penampilan. Menjaga penampilan saat di sekolah itu sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan kita perlu membuat orang merasa tertarik untuk berteman dengan kita. Seperti halnya, gunakan topi yang rapi, gunakan baju yang rapi, sepatu bersih dan tas yang cocok untuk dibawa ke sekolah. Berikan kesan menarik agar orang-orang mau berkenalan dengan anak-anak. Yang ketiga, berbaik sangka. Berpikirlah positif seperti di sekolah baru akan menyenangkan, bertemu dengan guru-guru yang ramah dan mengasyikan. Yang selanjutnya, ramah saat di sekolah. Jangan menutup diri, ramahlah dengan semua orang yang ada di sekolah. Dan tak lupa dengan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Yang selanjutnya, mentaati peraturan sekolah. Sekolah baru artinya aturan baru, mulai dari atribut baju, sepatunya. Semuanya memiliki aturan, maka sedikit demi sedikit paham dan taat aturan yang ada. Tujuannya untuk membuat kita disiplin. Yang selanjutnya, keliling kawasan sekolah. Kita perlu berkeliling untuk melihat-lihat apa saja yang ada di sekolah kita. Yang selanjutnya, beradaptasi dalam organisasi atau ekstrakurikuler. Kita wajib ikut serta dalam kegiatan yang ada di sekolah kita, seperti contohnya kegiatan pramuka, OSIS, dan lain-lain. Nah, yang tak kalah penting, anak-anak kita wajib menjadi diri sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Karena ketika kita sudah percaya diri, sesuatu hal akan merasa nyaman. Lakukan sesuatu yang mencerminkan diri anak-anak sesungguhnya, seperti berinteraksi dengan yang lain.